Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami adalah anggota-anggota kelompok 1 Praktikum PIO dari golongan A. Yang pertama ada Veronica Arin, bisa dipanggil Arin. Lalu ada Jen Magistra, panggil Jen. Ada saya, Alberta. Ada Michelle WD. Lalu yang terakhir ada Rian, Ignatius Nafrian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sedikit penjelasan mengenai HandyHeller. Halo semuanya, jadi di video ini kita bakalan bahas tentang HandyHeller. Apa sih HandyHeller itu? Nah, HandyHeller merupakan alat yang merubah obat, terutama dalam bentuk yang biasanya bentuknya kapsul, menjadi serbuk yang sangat halus, sehingga obat tersebut dapat dihisap ke dalam saluran pernafasan dan paru-paru. Nah, obat HandyHeller ini biasanya diindikasikan untuk apa sih? Itu biasanya digunakan untuk mengobati asma. Pertama-tama kita bahas dulu bagian dari HandyHeller ya, seperti yang terlihat pada gambar. Nomor 1 yaitu berupa dust cap atau penutupnya, yang kedua ada mouthpiece, yang ketiga ada corong mouthpiece, yang keempat ada dasar, yang kelima ada tombol, dan yang keenam adalah center chamber. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai dagu sibu. Yang pertama, apa sih dagu sibu? Dagu sibu yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama itu dapatkan, HandyHeller dapat didapatkan di fasilitas kesehatan seperti apotek yang memiliki izin, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Lalu untuk mendapatkan HandyHeller harus menggunakan resep dokter. Yang kedua itu gunakan. HandyHeller digunakan sesuai cara pakai yang tepat dan benar. Lalu yang ketiga ada simpan. Penyimpanan HandyHeller yaitu dibersihkan setiap kali selesai pemakaian. HandyHeller disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Yang terakhir ada buang. Obat yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa dibuang dengan membuka kapsul, campur serbuk dengan pasir, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan dibuang ke tempat sampah. Dapat juga dibawa ke apotek terdekat untuk dibantu pembuangan dari HandyHeller. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa itu HandyHeller, indikasinya, dan juga proses dagu sibu yang harus dilakukan, kita akan fokus kepada poin GU alias gunakan. Nah, teman-teman kita akan menyimak bagaimana cara penggunaan HandyHeller ini. Yang pertama, kita pegang alatnya, lalu kita tekan tombol untuk membuka penutupnya. Sebelumnya, teman-teman pastikan dulu bahwa tangan sudah dicuci ya. Cuci tangan dulu dengan air yang mengalir dan sabun. Pastikan tangan sudah bersih, baru memegang alat HandyHeller ini. Lalu yang pertama, teman-teman tekan tombol untuk membuka penutupnya. Buka mouthpiece dengan ditarik ke atas. Lalu teman-teman bisa memasukkan kapsul ke dalam center chamber-nya. Selanjutnya, tutup mouthpiece dengan rapat hingga terdengar bunyi klik. Selanjutnya, pegang HandyHeller dengan posisi mouthpiece di atas, lalu tekan tombol, sekali tekan saja lalu dilepas. Nah, setelah menekan tombol ini, maka isi pada HandyHeller bisa dihirup dan keluar dari dalam HandyHeller. Selanjutnya, teman-teman hembuskan nafas, lalu letakkan mouthpiece HandyHeller ke dalam mulut, dan katupkan bibir rapat-rapat. Tarik nafas perlahan dan dalam. Tarik nafasnya hingga paru-paru terasa penuh. Tahan sedapat mungkin sambil teman-teman keluarkan HandyHeller dari mulut. Setelah selesai, buka mouthpiece dan keluarkan cangkang kapsul yang telah digunakan. Selanjutnya, untuk perawatan HandyHeller apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, setelah HandyHeller digunakan, buka dust dan bagian mouthpiece dari HandyHeller. Kemudian buka juga bagian dasar dengan menarik tombol ke atas dan dibersihkan HandyHeller-nya menggunakan air hangat atau pembersih lainnya. Yang ketiga, biarkan dust cap dan mouthpiece tetap terbuka hingga kering. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan HandyHeller dalam keadaan basah. Selanjutnya, tips atau catatan dalam penggunaan HandyHeller. Yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak, gunakan sesuai dosis anjuran, hindari penyimpan kapsul di dalam HandyHeller, dan yang terakhir, hindari serbuk kapsul agar tidak mengenai mata.
Ya, teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai HandyHeller. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.